Nama Nikita Mirzani sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Aktris yang kerap membuat kontroversi itu kali ini kembali bersih tegang dengan seteru lamanya, Berlian Rungkat. Berlian kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menanyakan laporan yang dibuatnya pada 2021 lalu. Seperti diketahui, Berlian Rungkat yang juga seorang politisi itu sempat melaporkan Nikita dengan dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru terkait laporan tersebut? Atas alasan apa pula Berlian Rungkat enggan mencabut laporannya terhadap Nikita? Tujuan saya datang ke Polres, saya membantah laporan dan dia kan masuk di media nasional tuh ya bulan lalu ya. Dia mengatakan saya itu mengedit foto dia dan saya punya akun palsu. Itu tidak sama sekali karena saya tidak punya waktu untuk melakukan itu. Saya terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan yang lebih penting daripada cuma ngurusin orang penista agama gitu loh. Dia itu kayaknya kalau nggak menjarain orang, ngatain, bikin hoax, caci maki, ngatain netizen miskin, ngatain orang gembel, ngatain orang lontong ya kan, kayaknya nggak puas hati gitu loh. Jadi saya datang ke sini, saya juga mau ngecek laporan balik dia terhadap dia udah sejauh mana, karena terakhir menurut penyidik yang lama itu dia harus sudah tinggal sedikit lagi gelar perkara lalu tersangka gitu. Cuma kan karena ternyata penyidiknya berganti ya, dirotasi ya Bang. Tadi kan udah kita jelaskan. Karena beliau ini, klien kami ini Berlian Rungkat dalam case untuk melaporkan Nikita Mirzani, itu waktu itu beliau langsung prinsipal yang melaporkan itu tahun 2021 ya. Namun progresnya kelihatannya agak tersendat. Ternyata karena itulah makanya Ibu Berlian ini menunjuk kami sebagai kuasumnya, makanya setelah itu kami langsung datang ke sini untuk koordinasi. Sudah sejauh mana sebenarnya perkembangan perkara klien kami ini ditangani. Ternyata tadi kami ketemu langsung dengan Kanit yang sekarang. Karena ternyata mulai dari Kanit, Kasubnit, penyidik yang dulu ada rotasi semua, pergantian. Kebetulan Pak Robin Syah itu memegang perkara, informasi yang tadi kami dengar, memegang perkara itu hampir 350 LP. Jadi volumenya cukup besar, cukup banyak. Jadi makanya ini akan tersendat. Namun tadi Pak Daniel sebagai Kanit yang sekarang sudah berkomitmen dan menjanjikan kepada kami akan segera dikumpulkan tim terkait perkara ini supaya nanti ditunjuk siapa nanti penyidik yang memegang perkara ini. Dan beliau juga telah berkoordinasi juga tadi melalui telepon dengan Kasubditnya Pak Endra, dan dia menjanjikan akan segera digabari ke kita. Menanyakan perkembangan status hukum atas laporan yang dibuatnya juga dilakukan oleh Prabowo Febrianto. Sebagai pelapor, kemarin Prabowo Febrianto menyambangi Polres Jakarta Selatan terkait kasus prank kekerasan rumah tangga yang dilakukan pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama pada bulan Oktober tahun lalu. Dan kemarin bersama rekannya, Prabowo Febrianto mengungkapkan jika Baim Wong dan istrinya Paula dalam waktu dekat akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, mereka juga berharap agar pihak kepolisian segera mencekal Baim dan Paula. Lantas, benarkah jika mereka telah menutup pintu perdamaian dengan Baim Wong? Bahwa sebentar lagi nanti kita sama-sama minta keterangan juga dari Polres. Yang saya tahu kasus ini sudah akan ditetapkannya menjadi tersangka Baim Wong ataupun Paula. Tetapi biar lebih jelas nanti kita konfirmasi saja ke Humas seperti itu. Nah, terus di sini Baim Wong dan Paula ini dari laporan kita dan kemarin ada laporan yang satunya juga, ini sudah tingkat penyidikan ya, sudah pemeriksaan saksi Halid dan lain-lain. Jadi kita di sini mengkonfirmasi bahwa alhamdulillah kami mengapresiasi sekali kinerja Polres Jakarta Selatan yang laporan ini dari 6 Oktober ya
dari 6 Oktober sampai hari ini dan mendapatkan kabar baik hari ini, itu yang sangat kita apresiasi. Gitu ya Bang? Betul. Ini saya menambahkan ya. Begini, sebenarnya inilah yang sebenarnya kita tunggu. Momen ini yang kita tunggu. Bagaimana kita sebelumnya sudah menyampaikan akan adanya pemanggilan untuk Baim dan juga pemanggilan untuk Paula. Dan puji Tuhan itu sudah terlaksana dan kita sudah mendapatkan report yang sangat jelas, yang sangat konkret sekali. Jadi minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi sebenarnya. Ini menunggu momen saja, walaupun sebenarnya kita tadi sempat diskusi juga, ini harusnya udah dari bulan Oktober ya. Iya. Dari Oktober ini sudah masuk Februari, harusnya secepatnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan alhasil kita sudah mendengar informasi report bahwa itu akan waktu dekat akan ditetapkan menjadi tersangka. Untuk mediasi sebenarnya ada bahasa untuk ketemu atau bermediasi ya, tetapi dalam hal ini yang kita lihat dari terlapor ya, sepertinya ingin fight di ranah hukum. Jadi kita pun menutup untuk ketemu ataupun mediasi seperti itu. Jadi jangan dianggap, jangan dikira bahwa kita ini hanya untuk panas di awal, jangan kita dianggap sebagai pansos, tapi ini memang untuk kebenaran hukum. Kalau untuk pencekalan memang harus dilakukan secara resmi ya, harus ada penetapannya, harus diterima oleh yang bersangkutan, baru nanti akan ada pengarahan bagaimanapun itu nanti dari Humas, dari Polres Jakarta Selatan yang berhak untuk itu. Untuk sementara kasus yang dilaporkan masih proses ya, jadi hari ini kita kedatangan dari saksi yang memang sudah diundang oleh penyidik, lanjut sudah memberikan keterangan kepada penyidik gitu. Jadi statusnya masih? Untuk sementara ini status masih terlapor. Ya, kita fokus ke pasal 27 ayat 3 termasuk ya Bang ya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja, mereka ini berdua dengan sengaja melakukan dan sebenarnya sudah tahu resikonya, tapi tetap melakukan. Makanya kita menyampaikan bahwa tidak hanya institusi kepolisian sebenarnya, tapi dalam sistem peradilan pidana bahwa kepolisian adalah gerbang awal sebelum masuk ke proses selanjutnya. Makanya kita menyampaikan di awal tetap harus kita mendengar dulu nih bahwa akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Nanti kita lihat saja. Jadi proses masih berlanjut. Saksi yang tadi kita lihat memang sudah dimintain keterangan untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan.